Yo ho ho ho, 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 yo ho ho ho. Selamat datang di podcast Michael, siaran di mana kalian akan mendengarkan ketika kalian sedang melakukan hal-hal di tengah malam, ataupun di pagi hari, ataupun di siang hari. Ya bebas sih sebenarnya. Belum mau dengerin kapan aja, bebas aja sih. Tapi hari ini kita akan membahas sesuatu yang agak menyeramkan dan horor. Takut. Jadi hari ini kita akan membahas tentang Urban Legend Horror Kampus. Bener gak sih bahasa Inggris gue? Kayak gitu lah ya. Maksudnya cerita Urban Legend, cerita-cerita kampus lah. Tapi sebelum itu ya, gue akan menanyakan kabar-kabar kalian dulu ya, seperti biasa. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik aja. Karena gue sudah per hari ini ya, di hari Senin. Jadi sekarang udah malam Selasa. Gue sudah minggu ini ya, semoga lanjut lagi. Itu sudah melakukan yang namanya malam party, sore sporty. Iya, sebenarnya dari siang sore sporty, malamnya party men. Jadi gue udah mencoba menjadi hidup lebih sehat ya, karena kayaknya kalau party mulu badan gue remuk juga nih. Kayaknya nanti di umur 30 gue udah encok jompo, gak bisa ngapa-ngapain. Gue gak mau, gue pengen party terus sampai gue meninggal mungkin ya. Jadi fun terus hidup gue. Semoga kalian baik-baik aja, dan kalian jangan lupa untuk olahraga ya. Kayaknya sekarang olahraga tuh agak penting gitu ya. Gue merasakan kayak lari dikit ngap, mampus gue lama-lama. Jadi kalian semoga baik-baik aja dan coba untuk olahraga dikit. Seperti tadi yang gue bilang, jadi hari ini kita akan bahas sesuatu yang ya bisa bikin kalian merasa ada yang ngeliatin dari pojokan kamar. Takut. Jadi gue mau cerita tentang urban legend di kampus gue. Di kampus gue itu ada berapa fakultas ya, lupa gue ya, banyak lah. Tapi yang gue tahu cerita horornya itu ada tiga urban legend. Yang ini tuh bahkan teman gue sendiri yang merasakan cerita-cerita ini. Maksudnya yang merasakan pengalaman ini secara langsung gitu kan. Yang pertama itu ada fakultas teknik, fakultas gue. Yang kedua tuh ada fakultas ekonomi bisnis, FEB. Yang ketiga tuh ada cerita dari Visipol. Bukan Visipol, Visip, yaitu ilmu politik. Jadi gue akan bahas satu persatu ya. Jadi yang pertama tuh dari fakultas gue dulu. Di fakultas teknik itu ada beberapa cerita-cerita horor sih sebenarnya. Ada dua yang paling gue tahu lah, yang karena ceritanya lumayan detail. Jadi di gedung, ada salah satu gedung di kampus fakultas teknik itu yang di belakang, di paling belakang mau ya, pojokan. Itu tuh gedungnya anak-anak tata boga. Tata boga ya apa sih namanya? PKK. Jadi gedung itu tuh tinggi. Sekitar berapa lantai ya? 3 atau 4 lantai gitu gue lupa lah. Itu tinggi lah, lumayan tinggi lah ya. Atau lebih ya? Anjir gue udah lupa anjir karena udah jarang ke kampus. Jadi gue lupa di salah satu lantainya itu pernah ada, ini teman gue sih yang cerita, karena dia merasakan sendiri. Jadi dia pas biasalah prakteknya anak teknik itu biasanya sampai malam, atau misalkan ada ngambil sesuatu sampai malam banget kan. Jadi gini men, dia tuh pulang mungkin sekitar ya di atas jam 10 mungkin ya, di atas 10 apa 11 lah, gue lupa. Dia itu lewat belakang karena emang parkirnya tuh dan jalan keluar tuh emang harus lewat situ. Jadinya mau tidak mau dia harus lewat situ, dan dia mengalami pengalaman yang mungkin kurang mengenakan ya. Jadi dia tuh dari atas melihat sesuatu yang, kok ada sesuatu yang putih-putih nih kan. Putih-putih diikat, tapi ini bukan ganja ya. Yang dia pikir awalnya tuh dia pikir itu tuh kayak gorden gitu loh. Kan biasa tuh kayak ada gorden atau kain-kain gitu kan. Cuman ini janggal. Jadi dia lihat dari bawah, dia bawa terus itunya di atas kan. Kayak, apaan tuh ya? Dia saking takutnya, akhirnya dia ngebut gitu loh. Cuman dia kayak merasakan bahwa itu pocong. Takut. Nah, cerita ini sebenarnya gak cuma satu orang. Jadi ternyata di antara mereka ini ya, anak-anak PKK ini, ada yang sering lihat juga. Jadi ini divalidasi oleh lebih dari 2 orang ya.
kayak ada cutting dia, kayak tiap tahun tuh ada terus, dan ceritanya hampir sama gitu kan. Gue nggak tahu ya ceritanya bener atau tidaknya, cuman itu lumayan seru sih untuk gue dengerin sih. Lalu ada cerita dari kawan gue sendiri. Jadi kawan gue ini mau pulang, jadi di secret kita ya, di secret kita tuh emang biasanya tuh anak-anak nongkrong tuh sampai yang jam 3 sampai subuh atau besok pagi lah. Nah, kita lagi pada nongkrong, terus temen gue tuh sekitar jam 2 nih kayaknya udah mau balik karena kayaknya dia ngantuk apa ada urusan gitu. Apa dia mau jalan sama ceweknya gitu, gue lupa lah. Jadi dia pulang sendirian, dia pulang sendiri kan, sendokir, doi pulang, tek motor kan. Nah, di kampus gue tuh udah kayak trotoar dibentuk pejalan kaki, dan atasnya tuh kayak ada apa tuh namanya, kayak halte-halte yang ada inian loh, kayak ya atapnya gitulah. Dan itu dipasangin bukan pohon, tanaman rambat gitu. Jadi kayak ada tanaman rambat yang nutupin si atapnya itu. Nah, teman gua pas pulang itu tuh dia melihat sesuatu yang agak janggal, karena pas dia pulang itu dia melihat sesosok ya. Jadi ada cewek, dia pakai kebaya putih tapi bawahnya tuh kebaya batik gitu loh. Terus dia mikir tuh, nih ngapain ya ada cewek di jam segini. Nah, di situ dia kayak masih denial gitu loh, ini apakah dia beneran lihat atau halu dia. Cuma dia, masa gua halu, dan dia tuh lagi nggak mabok gitu kan. Ini ceritanya lucu banget karena menurut gue ya, antara dia mabok atau dia beneran lihat, itu tuh dua hal yang kemungkinannya terjadi tuh ada gitu loh. Karena bagian belakang itu sepi banget. Jadi teknik itu kan di paling belakang ya. Nah, itu tuh sebelahnya tuh jadi parkiran motor, dan itu luas, dan itu tuh kosong banget. Jadi emang mencekam gitu loh situ. Dan saat itu ya, tahun itu tuh kan baru-baru bisa masuk kampus, jadi masih kampus tuh belum yang proper banget, jadi masih kayak lampunya masih gelap, belum nyala, masih banyak yang mati lampunya, jadi kayak itu gelap banget, cuma gelap. Nah, dia melihat sesosok itu dan dia langsung cabut. Dia ngelihat ke spion tuh beneran ada, jadi pas dia cabut ngeliat spion masih ada, dan dia emang yang nggak nyapa dan nggak apa juga sih, ngapain juga sih sebenarnya. Gue juga kalau kayak gitu nggak bakal nyapa juga sih. Nah, itu dua cerita dari teknik ya. Dan yang kedua gue akan cerita dari Fakultas Ekonomi Bisnis FEB. Nah, FEB ini sebenarnya bukan cerita horor sih, tragis sih sebenarnya jatuhnya. Karena ada cerita tuh ada yang bunuh diri, jadi suicide dia. Ini kurang mengenakan ya, karena katanya tuh doi, gue lupa lagi cerita. Jadi itu ada yang cerita ke gue, cutting sih sebenarnya. Ada yang suicide itu gantung diri gitu loh, kayak wow, damn bro. Di salah satu gedungnya, kayak wah, tuh gokil banget anjir. Tapi menurut gue tuh jadi horor sih sebenarnya. Lalu ini yang terakhir yang gue tahu itu FISIP, anak-anak ilmu politik. Jadi gini men, kenapa gue bisa tahu, karena gue tuh kan gue di radionya itu kan gue ikut UKM radio. Nah, UKM radio itu berada di gedungnya FISIP. Jadi ada beberapa banyak sih sebenarnya. Gue mengalami nggak ya? Kayaknya enggak deh. Jadi tuh ada, ini gue dari cerita cutting dulu lah. Jadi sebelum masuk 2020-an lah, jadi kayak masih 2018 mungkin atau 15 ke bawah lah ya. Lah pokoknya 18 ke bawah lah. Itu tuh di di fakultasnya itu, di FISIP ini, dia tuh masih yang kayak apa sih namanya itu, ilalang lah, masih ilalang kan, masih tinggi-tinggi karena belum ada dibikin kayak parkiran, karena sekarang udah jadi parkiran kan, jadi udah kolon blok, terus ada pendopo, ada saung. Nah, dulu tuh belum ada, jadi masih kayak ilalang tinggi gitu. Nah, kating gue cerita gini, jadi dia tuh ada dia lagi pada nongkrong lah sama anak-anak biasanya kan, lagi pada nongkrong di belakang ya sambil sebat gitu, lagi rokok, terus dia lihat ada bocil lewat, dan itu kan ada tembok ya, tembok antara pemisah antara si gedung dan luar kampus, luar bangunan kampus, jadi dikasih tembok tinggi gitu loh. Jadi mereka ngeliat sesuatu yang janggal. Jadi tuh ada si bocil itu tuh nembus temboknya, dan mereka langsung kaget, langsung pada kabur saat itu, kayak langsung pada cabut gitu. Wah, gue juga kalau posisi takut sih sebenarnya, gue ngeri juga sih, kabur sih. Terus ada lagi tuh jadi di radio nih ada dua urban legend, dua sosok yang sangat amat dipercaya loh anak-anak, yaitu si Ade sama si Mbak. Dan sebenarnya gue tuh kurang mengerti juga sih dua orang ini sebenarnya, karena gue tidak merasakan itu. Dan nah, banyak teman-teman gue yang lain tuh merasakan, padahal tuh gue sering nginep di
secretnya gitu, tapi gue tidak pernah merasakan sesuatu yang janggal. Kayak ya bisa aja sih, nggak ada yang aneh-aneh banget sih. Nah ada satu momen temen gue nih nginep di radio, dia tuh nginep di situ terus tidur, dia mau tidur gitu kan, dia mau tidur terus ada di temboknya itu kan, emang temboknya kita tuh ada banner gitu loh, kayak ada banner gede apa namanya, logo kita itu tuh, dia terganggu oleh bunyi kayak keresek 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 gitu kan. Nah pas dia bangun, dia sabar, kereta lewat. Hoax. Jadi dia kebangun terus kayak dia ngecek, takutnya mungkin tikus itu kan, dikira tikus, jadi si bannernya diangkat lah, kayak dia nggak ada apa-apaan, terus kayak apa namanya, di ini lagi, terus dia tidur lagi, bunyi lagi cuy, kayak keresak keresak keresak, terus kayak wah, temen gue udah kayak wah janggal nih, janggal. Nah teman gue ini punya, gue bingung sih sebenarnya, cuman dia sendiri ya, ini gue percaya aja lah, dia tuh punya katanya ilmu gitu men, kayak astral projection aja, dia bisa Ronggo Sukmo gitu, jadi dia bisa melihat, jadi pas dia Ronggo Sukmo mengeluarkan ilmunya ini, dia tuh melihat di depan pintu si radio ini itu ada sesosok bro, yaitu apa, pocong, takut. Nah dia melihat di situ tuh ada sesosok di situ, terus dia kayak oh jadi dia mengganggu. Nah waktu dicerita itu gue pikir kan mungkin bunyi keresak ini mungkin dari anak-anak, karena di depan itu emang sering masih banyak yang anak-anak rapat sampai tengah malam sampai pagi gitu aja, nggak maksudnya nggak subuh dini hari, nggak, maksudnya kayak jam 1 jam 2 tuh kayak misalkan masih ada orang lewat lalu lalang gitu, jadi mungkin aja dia mau ke kamar mandi, karena posisinya emang si ruangan radio ini depannya tuh kamar mandi, jadi biasanya tuh orang ke kamar mandi ya ke situ kan. Nah gue bilang gitu, mungkin ada orang kali yang lewat situ jadi bunyi keresak enggak, bukan. Nah gue kan kayak, tapi iya juga sih, karena dia ngerasa tuh suara itu dari si banner, sedangkan misalkan posisi banner tuh sebelah kiri dan posisi kamar mandi itu di sebelah kanan, jadi bertolak belakang gitu, jadi beda banget. Nah di situ lah gue kayak oke, mungkin ya, karena gue sendiri tuh tidak pernah merasakan sesuatu yang aneh gitu kan, entah di berbagai tempat fakultas univ itu gue belum pernah merasakannya aneh-aneh, jadi kayak biasa aja. Itu sih cerita urban legend kampus yang gue tahu ya, 3 fakultas yang gue tahu. Mungkin kalian kalau misalkan ada cerita-cerita lain, ya kalau kalian punya cerita-cerita lain bisa lah diceritain gitu kan. Nah tapi gue ngasih alasan dulu nih, kenapa gue cerita di malam Selasa. Ini banyak yang orang nggak tahu sih, atau mungkin orang banyak tahu, gue juga nggak tahu. Sebenarnya malam Selasa itu juga termasuk malam yang horor. Kenapa gue tahu? Karena waktu itu gue inget banget waktu kecil, kayak dari TV deh. Jadi malam Selasa dan malam Jumat tuh sama-sama kliwon gitu loh. Dan nih coba gue baca nih. Nah ini dari AI ini kan, dari Gemini. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, baik malam Selasa kliwon maupun malam Jumat kliwon dianggap sebagai malam yang penuh aura mistis dan bahkan bisa lebih seram dari malam biasa. Malam Selasa kliwon sering dikaitkan dengan kehadiran makhluk gaib dan dianggap sebagai waktu yang keramat, bahkan lebih mencekam dari malam Jumat. Nah itu dia, makanya kenapa gue milih cerita di malam Selasa, karena itu lumayan menakutkan. Takut. Jadi begitu cerita untuk hari ini. Jadi kalau kalian sekarang lagi dengerin sambil tiduran, tolong cek dulu siapa yang barusan lewat di belakang lu. Atau mungkin ada di samping kalian, atau mungkin ketika kalian tidur ada yang meniban kalian. Sekian podcast Michael Horror kali ini. Cerita tentang kampus yang katanya nggak pernah sepi dan mungkin ada kegiatan kampus di malam hari. So, gua Michael, tengkorak berhudi dari dunia imajinasi, pamit dulu, dan ingat, jangan lupa nutup pintu walaupun kadang pintu itu bisa kebuka sendiri.